Kajian kitab Tafsir Al-Jilani ya sudah sampai pada ayat surat At-Taubah ayat 118 ya. Jadi kenapa kita juga perlu ngaji tafsir gitu ya. Supaya kita ngerti isi daripada Al-Qur'an itu tentang apa gitu. Ya. Sebab Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita membacanya sudah tidak pernah, atau sekedar membaca, mengkajinya tidak pernah, bagaimana kita akan tahu bisa berakhlak dengan Al-Qur'an? Maka dengan mengkaji kitab tafsir ini, supaya kita ngerti penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab tafsir, supaya kita tambah ilmu, kemudian kita praktekkan sehingga akhlak kita mengikuti apa yang diurai, apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka omong kosong kalau ada orang yang berbicara kita harus berakhlak Qur'ani misalnya. Pengen berakhlak Qur'ani tapi baca Qur'an nggak pernah. Ya. Kalau toh baca hanya sebatas baca, apalagi nggak ngerti ilmu nahwu sorobnya, apalagi nggak ngerti asbabun nuzulnya. Ya hanya sebatas membaca yang punya nilai ibadah, tapi efek pemahaman tidak dapat. Bagaimana mungkin bisa memiliki efek kepada pembentukan akhlak Qur'ani? Gitu. Baru kita bisa berakhlak Qur'ani manakala kita mengkaji isinya, ya kemudian kita pahami ya bagaimana pemahaman secara kontekstual dan bagaimana prakteknya ya kita hidup di zaman modern ini, sehingga apa yang kita lakukan ada dasar ilmunya, yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an. Ini baru disebut akhlak Qur'ani. Ini yang perlu kita kritisi ya, kalau ada orang bicara akhlak Qur'ani tapi baca Qur'an nggak pernah, mengkaji Al-Qur'an nggak pernah, terus bisa mengikuti akhlak Qur'aninya bagaimana? Wong nggak dapat isinya, nggak dapat kontennya, kok mau bisa berakhlak Qur'ani? Ya. Ayat 118 ini menarik ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi di zaman sekarang ya dengan membaca Al-Qur'an ini ternyata zaman Nabi pernah ada, bahkan diabadikan dalam ayat Al-Qur'an. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebagai pelajaran, hikmah bagi orang yang hidup pada zaman sekarang dan yang akan datang nanti. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha wat-tawwabur rahim. Nah, penjelasannya dalam kitab tafsir Jilani, wa aidun taba subhanahu wa ta'ala. Jadi terkait peristiwa-peristiwa sebelumnya bahwa ada orang yang pernah ingkar kepada Nabi, artinya tidak nurut kepada Nabi, disuruh perang tidak mau perang, terus alasannya macam-macam, terus disuruh untuk partisipasi ya donasi perang padahal dia kaya, beralasan macam-macam. Nah, itu zaman Nabi sudah ada gitu. Zaman sekarang tentu lebih banyak ya itu. Nah, wa alas salasah ini yang dimaksud salasah 3 orang di sini
yaitu pada peristiwa perang Tabuk, ya, itu ada 3 orang yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat ini. 3 orang itu siapa? Yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Yang ketiga ya Mararah bin Rabi. Ini ada 3 orang ketika perang Tabuk tanpa uzur, ya, dia tidak mau ikut, ya, berjihad, ya, dalam perang Tabuk bersama Nabi. Wasaru min adami iltifati Rasulillah wal mu'minin ilaihim ba'da ma amarhum Rasul alla yatakallamu ahum khamsina lailah. Ya, mereka tidak mau ikut berperang kepada Nabi dan para orang-orang mukmin, ya. Kemudian 3 orang ini yaitu alladzina khulifu, mereka yang khulifu itu ya berbeda atau tidak mengikuti Nabi itu. Hatta idza taqat alaihimul ardu, ya, sampai akhirnya 3 orang ini menghadapi situasi yang sulit gitu. Dzaqat alaihimul ard. Jadi diibaratkan bumi ini sudah menutup segala pintunya. Artinya apa? 3 orang ini menghadapi banyak masalah dalam hidupnya. Itu. Karena diajak perang nggak mau, ya, dengan alasan macam-macam. Kemudian dia, ya, mengalami sebuah situasi, ya, kondisi yang sulit. Jadi diibaratkan hatta idza dzaqat alhumul ard, ya, bima rahubat. Ini akibat dari sikapnya tadi. Jadi seolah dunia itu sudah sumpek, sudah tutup semua pintunya. Yang ada adalah masalah-masalah yang muncul dan silih berganti. Wa dzaqat alaihim anfusuhum. Ini bahkan termasuk jiwanya itu juga mengalami kesulitan. Itu. Wastadda alaihimul amru wan syadda abwabut tadabir mutlaqan. Fattaru fi amrihim. Ini ya kondisinya bertiga ini semakin ruwet. Ya, semakin masalah enggak kunjung selesai gitu. Lah, apakah di zaman sekarang ada yang seperti ini? Ya, tentu ada. Jadi kalau ada kesempatan diajak berjuang di jalan Allah, kemudian dia berpaling dari ajakan di jalan Allah ini pasti apa yang terjadi pada 3 orang ini akan terjadi juga. Hatta dzaqat alimul adu roh bima rahubat, sumpek dunia, pintu dunia tertutup. Ya, mau usaha susah, mau apa susah gitu. Ini diibaratkan ya pintu dunia itu sudah menutup. Tidak sebatas itu, bahkan wadaqat alaihim anfusuhum. Dia mengalami masalah yang membuat dia semakin ya tertekan, semakin yang namanya orang menghadapi masalah yang tidak kunjung usai, justru masalah ini terus silih berganti. Lah, ini terjadi pada zaman Nabi dan juga bisa terjadi ya pada zaman sekarang. Itu. Karena peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi itu sebuah hikmah. Nah, kalau orang di zaman sekarang misalnya dia melakukan hal yang sama, yaitu ketika ada ajakan dakwah untuk lai kalimatillah, ya, dia ogah-ogahan, dia males-malesan, kemudian berpaling, ini dampaknya apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini pasti terjadi. Hatta idza dzaqat alimur adu marhubat, dia akan
ya istilahnya pintu dunia itu akan nutup baginya, bahkan dia akan diberikan masalah yang datang silih berganti. Wadaqat alaihim anfusuhum wadunnu, dan mereka menyangka, ya, wadunnu, dan mereka menyangka, bal kusifu, bahkan mereka ya disingkap, dibuka, alla malja'a, bahwa tidak ada tempat untuk lari, minallah, dari Allah, illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Itu. Jadi kalau orang sedang rupek, ya, mau usaha, mau ikhtiar apapun, nggak ketemu solusinya, gitu loh. Karena apa tadi? Dhaqat alaihimul adu, bumi ini kayak seolah-olah ini sudah menutup diri, sebab ini ada orang yang tidak mau diajak berjuang di jalan Allah. Maka bumi ini menutup diri, tidak memberikan istilahnya pintu-pintu, misalnya kayak pintu rezeki atau pintu-pintu penyelesaian masalah. Dan akhirnya muncul, ya, muncul kesadaran, bal kusifu tadi, muncul kesadaran bahwa dia pernah melakukan sebuah perbuatan yang salah, kemudian dia bisa mengambil hikmah introspeksi, kemudian bisa memperbaiki diri, bahwa akhirnya dia mengakui la malja'a minallah ilaih, tidak ada tempat, ya, untuk lari dari Allah kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ketika muncul kesadaran seperti ini, ya, dia istighfar, datang kepada nabi, ya Nabi, saya minta maaf, minta ampun atas kelalaian, ya, masa lalu. Pada saat perang Tabuk kami diajak perang enggan beralasan, gitu. Di zaman sekarang juga substansinya sama, ya, berusaha memperbaiki diri, kembali di jalan Allah. Summa taba alaihim, kemudian dia benar-benar taubat, ya, tidak mau lagi dia lari dari medan berjuang di jalan Allah. Tentu medan berjuang zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Zaman Nabi harus angkat senjata, harus perang di medan laga. Zaman sekarang medan perangnya bisa melalui media digital. Ini semua menjadi medan dakwah untuk li'ik kalimatillah. Ya, maka posisi kita ini sudah on the track, ya, pada sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Karena itu jangan sampai tergelincir, terpesona. Allah tidak pernah ingkar janji. Orang yang istiqomah di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan keberkahan lahir dan batin. Tapi kalau orang yang lari dari perjuangan di jalan Allah, itu sudah dibuktikan oleh Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi. Itu sumpek dunianya. Akhirnya dia kembali lagi, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul kesadaran itu, kemudian dia bertobat, liyatubu, ya, supaya mereka bertobat, wayarji'una, dan mereka kembali ilallah, kepada Allah, nadimina, dalam keadaan menyesal. Astagfirullah, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, yang dulu pernah menolak untuk diajak berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Alama syadaru anhum minal mukhalafah, yaitu apa yang telah terjadi, yaitu mukhalafah, beda atau suloyo, ya, dengan perintah Nabi. Wa yaghfiru lahum, maka Allah akan mengampuni mereka, wa ya'fu, dan Allah mengampuni anzalatihim, dari terplesetnya
orang tersebut. Jadi kalau dia terpleset kemudian diingatkan, sadar, balik lagi ke jalan yang benar. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwat tawwabu, ya Allah, ya, sang penerima taubat, yaitu ar-raja'u, hamba-hamba yang kembali, li ibadi kepada ya, ar-raja'u ya, yaitu hamba yang kembali, li ibadi kepada hambanya, nahwa janabihi, menghadap sisinya, hina syudaranhumul ma'asi, ya ketika dia dulunya pernah melakukan kemaksiatan, ar-rahimi, dan Allah yang maha pengasih. Lahum yarhumuhum, maka mereka mendapatkan kasih sayang Allah, ya, setelah dia bertaubat kembali lagi di jalan Allah, baru Allah memberikan kasih sayangnya. Wa yaqbalu taubatuhum, dan Allah menerima taubatnya, inda rujuhim, ketika dia kembali, mutadorriina, ya, dalam keadaan dia benar-benar kapok, ya, tidak mau lari dari jalan Allah. Gitu. Pokoknya hidup mati ya saya akan berjuang di jalan Allah. Mukhlisina, didasari dengan keikhlasan. Kalau kita berjuangnya di jalan Allah ikhlas, pasti berbuah berlipat ganda. Tapi kalau kita perhitungan berjuang di jalan Allah, maka kita rugi. Ruginya apa? Balasan tidak dapat, kita sudah keluar tenaga. Ini kan hanya sedikit, godaannya kan hanya di setan aja. Kalau kita ikhlas, setan menyesal. Kita bisa ikhlas berjuang, setan sedih karena gagal mengganggu. Tapi kemudian kita menggunakan akal kita, menggunakan matematika kita. Saya berjuang di sini dapat apa? Maka rugi. Allah tidak akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Lah, balasan Allah bagi orang yang bersungguh-sungguh dan ikhlas itu bisa dirasakan, itu tidak dalam waktu yang singkat. Pasti nanti ada pintu-pintu keberkahan, tiba-tiba ada kemudahan, tiba-tiba ada pintu-pintu terbuka, ya, untuk memperoleh keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Ini kalau posisinya di jalan Allah yang didasari dengan keikhlasan. Maka kita, ya, PR kita bagaimana kita menjadi mukhlisin tadi. Ya gampang, yaitu apa? Ya kita rubah sedikit. Yang awalnya penuh dengan perhitungan, kita hilangkan semua karena Allah. Kalau semua karena Allah, akan nikmat, menjadi nyaman, menjadi senang. Pasti Allah membalasnya lebih berlipat ganda. Tapi kalau kita penuh perhitungan, kita rugi. Kita tidak dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Andai kita diberikan balasan, itu ya hanya sekedarnya, sangat sedikit sekali, maka sangat merugi. Kalau orang yang berjuang di jalan Allah tidak didasari dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, ya, bisa ikhlas, ya, di dalam berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin.